warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Tentu saja baik bukan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 semester 1. Jika sebelumnya kita telah membahas materi bab jinayat, nah pada video kali ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan. KD yang saya ambil yaitu KD.1, yaitu menganalisis Quran Surat Ar-Rum tentang kerusakan alam di bumi, Quran Surat Al-A'raf tentang larangan berbuat kerusakan di bumi, Quran Surat Shad tentang penciptaan alam dengan benar, Quran Surat Al-Furqan tentang ciptaan Allah untuk manusia, Quran Surat Al-Baqarah tentang perilaku orang munafik terhadap kelestarian alam, dan yang terakhir, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Nah, dengan begitu, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu melafalkan ayat-ayat sesuai kaidah ilmu tajwid dan hadis-hadis tentang kelestarian lingkungan, mengomunikasikan dalam berbagai media dengan semangat disiplin, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, kira-kira teman-teman sudah semangatkah belajar hari ini? Nah, coba teman-teman perhatikan gambar yang ini atau yang ini. Nah, setelah melihat gambar, kira-kira apa ya yang telah terjadi pada bumi kita? Nah, benar sekali bahwasanya bumi kita telah mengalami kerusakan, baik dari segi hutan, lautan, daratan, semuanya sudah terjamah oleh tangan manusia. Nah, hal ini ternyata tertuang dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, dalam ayat ini Allah sudah memberikan kabarnya kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya kerusakan yang terjadi di bumi tak lain dan tidak bukan karena akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya Allah menunjukkan kepada manusia bahwa kejadian-kejadian di alam yang membuat ketidakseimbangan alam seperti perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan yang menyengsarakan manusia. Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia itu sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengelolaan bumi. Nah, seperti kegundulan hutan itu ya yang terjadi karena manusia serakah terhadap kekayaan yang ada di dalam hutan. Jika semisal ketika hutan itu ditebangi, maka manusia seharusnya menanam kembali bibit pohon yang bisa tumbuh di hutan tersebut. Supaya apa? Supaya habitat binatang-binatang tidak terganggu dan hutan tetap lestari. Karena seringkali manusia membakar hutan, menebang-nebang pohon, itu hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, teman-teman, pelaku perusakan alam di muka bumi ini ada julukannya loh teman-teman. Kalian tahu? Ya, benar sekali. Pelaku perusakan kelestarian lingkungan dapat dikatakan sebagai orang-orang yang munafik loh. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206, di mana ayat tersebut menegaskan perangai orang-orang munafik termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata, ucapan mereka sangat menarik, perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang, bahkan ego kesombongan mereka bangkit saat diminta berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Jadi mereka itu kalau di depan orang-orang senantiasa bersemangat untuk melestarikan lingkungan, menggembar-gemborkan di sana di sini. Tapi ternyata mereka adalah salah satu pelaku perusakan lingkungan. Teman-teman tahu tidak bahwa sesungguhnya Allah menciptakan lautan dan daratan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk manusia loh.
Segala sesuatu yang dihasilkan dari alam dan lautan, dari daratan, tidak lain dan tidak bukan, itu sepenuhnya hak untuk manusia. Baik itu ikan-ikanan, pohon-pepohonan, dan lain sebagainya. Tapi seringkali yang terjadi apa? Coba kita lihat bahwa sesungguhnya manusia itu hanya bisa mengambil apa yang mereka perlukan, mengambil keuntungan bagi mereka tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya kita lakukan terhadap lautan dan terhadap daratan. Semisal, kita membutuhkan bahan baku kayu untuk pembuatan benang, untuk baju, untuk kertas. Tapi kita tidak bisa atau belum bisa melakukan reboisasi yang secara keseluruhan terhadap hutan yang membuat banyak terjadi kegundulan hutan sehingga menyebabkan tanah longsor, hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya, dan oksigen karena tidak ada pohon, udara itu menjadi tercemar. Karena kita manusia hidup memerlukan oksigen, tapi penghasil oksigen itu sendiri telah kita musnahkan secara bersama-sama. Nah, hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50 yang menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupa sehingga kita bisa menemukan hikmah dan manfaatnya. Harmoni alam itu menunjukkan kekuasaan Allah. Bukankah segala sesuatu kebutuhan kita telah disiapkan oleh Allah, tapi kita sebagai manusia yang lalai akan bersyukur kepada Allah. Kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi pasti membutuhkan tempat tinggal. Nah, seperti rumah. Rumah ini bisa kita buat dari kayu. Yang menghasilkan kayu adalah pohon. Kita juga membutuhkan makan, yang mana makanan ini bisa kita ambil atau bisa kita menikmatinya ketika kita bisa menanam padi sendiri, misalnya kita bisa menanam berbagai macam buah-buahan. Selain itu juga kita memerlukan air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi apa nyatanya air laut yang bersih seringkali dijadikan area pembuangan limbah yang dilakukan oleh beberapa oknum manusia, sehingga air laut yang semulanya jernih menjadi tercemar. Batu karang dan ikan-ikan yang ada di dalamnya menjadi tercemar, kemudian mati begitu saja. Nah, untuk selanjutnya, apakah dari teman-teman sekalian ada yang sudah hafal Quran Surat Shad ayat 37? Jika sudah, mari kita lafalkan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqanas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menjadikan langit, bumi, dan makhluk apa saja yang berada di antaranya tidaklah sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampakkan bentuknya berubah-ubah dari malam ke malam, sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu juga bumi dengan segala isinya, baik yang tampak di permukaannya ataupun yang tersimpan di dalam perutnya. Sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Semuanya itu diciptakan Allah atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tak ternilai harganya. Apabila orang mau memperhatikan dengan seksama terhadap makhluk-makhluk yang ada di jagat raya, pastilah ia mengetahui bahwa semua makhluk yang ada itu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tak bisa dihindari. Kesemuanya menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya. Begitu juga penciptaan manusia, mereka tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan Allah. Begitu lahir, sudah tunduk pada gaya tarik bumi. Ia bernafas dengan zat asam dan sebagainya. Nah, teman-teman,
Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim untuk menjaga kelestarian lingkungan? Seperti untuk memperbaiki tanah longsor, kegundulan hutan, banjir, pencemaran udara, pencemaran air, dan lain sebagainya. Ternyata ada banyak sekali loh yang kita bisa lakukan, seperti mengadakan reboisasi hutan yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya longsor dan membuat oksigen atau udara yang kita hirup menjadi lebih segar. Kita juga bisa mencegah terjadinya pembuangan limbah pabrik ke air laut supaya air yang ada di sana tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia. Nah, kita juga bisa menanamkan dengan nilai-nilai yang sangat sederhana yang dapat kita mulai dari dalam diri, seperti membuang sampah pada tempatnya, karena itu akan membantu pencegahan pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada umatnya bahwa sesungguhnya kita dianjurkan untuk menanam tanaman sebagai langkah penghijauan atau sebagai tindakan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan loh. Teman-teman ada yang tahu bagaimana bunyi hadisnya? Baik, saya akan membacakan artinya saja ya. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Artinya, ketika kita melakukan penanaman pohon, itu tidak hanya kita yang akan mendapatkan keuntungan. Misal, jika burung ikut memanfaatkannya, maka bisa dikatakan bahwa kita bisa dilakukan telah beramal, telah bersedekah kepada makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan. Bahkan, sikap melestarikan lingkungan, misalnya menanam pohon atau tanaman, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa sebatang pohon mampu menghasilkan oksigen yang cukup menopang kebutuhan nafas manusia. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita kali ini yang membahas tentang kelestarian lingkungan, bahwa kerusakan yang terjadi di daratan maupun lautan terjadi akibat ulah tangan manusia. Nah, sebagai seorang muslim, tentunya kita dianjurkan untuk mencegah kerusakan tersebut dan melakukan beberapa tindakan supaya tidak terjadinya kerusakan di alam. Nah, pada video kali ini apakah teman-teman sudah paham? Nah, jika sudah, coba kalian perhatikan di lingkungan kalian masing-masing atau mungkin di media sosial bahwa pasti ada banyak berita atau kabar tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Nah, kalian bisa kelompokkan termasuk ke dalam jenis apa yang dijelaskan dalam beberapa surat tadi. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini dari saya Islahul Amah. Bila ada salahnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.